mah nggak gitu. Gitu ya. Jadi your believing kita, apa yang kita believe, kita akan seeing di mana-mana gitu. Ya, itu penting. Oke? Jadi kata kuncinya ingat, penting untuk kita bisa berdamai sama si shadow. Gitu. Apa yang membuat program-program televisi yang berkaitan dengan kekacauan dan berbagai bentuknya begitu menarik? Nih. Ya, program TV kan yang menarik tuh yang ya pastilah ya, program yang sangat menarik kalau menjual penderitaan orang. Karena kalian itu suka nonton penderitaan orang gitu misalnya. Makanya di situ ada drama-drama, pasti banyak yang nonton gitu. Itu karena apa yang diperankan di layar, tempat yang aman untuk mempertunjukkan lakon kehidupan. Merupakan fantasi-fantasi bawah sadar yang terlarang dalam jiwa kita sendiri. Begitu kita bersedia melihat film yang sama di layar batin kita sendiri dan menyaksikan dari mana mereka berasal, daya tarik hiburan seperti itu akan menghilang. Orang-orang yang mengenali isi bayangan mereka sendiri tidak tertarik pada kejahatan, kekerasan, dan bencana-bencana yang menakutkan. Jadi teman-teman kalau senengnya nonton-nonton hal-hal yang merugikan orang, itu bukan itunya yang disenengin, tapi kan datang dari sini ya, gitu. Ingat ya teman-teman, ini penting banget, semua yang di luar selalu refleksi dari dalam gitu. Itu penting. Nah, jadi maksud saya gini, kalau tiap hari nyetelnya drama Bollywood, ya jangan pengen nonton Hollywood dong di luar gitu. Orang di dalamnya Bollywood mulu gitu. Jadi kalau yang dikeluarinnya drama, ya nggak mungkin jadi komedi gitu. Paham ya? Jadi kalau kita ngelihat semua yang di luar, sekali lagi, semuanya proyeksi gitu. Itu intinya. Ya. Nah, salah satu hambatan untuk berkenalan dengan ketakutan dalam pikiran sendiri adalah rasa takut pada opini orang lain. Nih, penyakit kelean banget nih. Terlalu mikirin omongan orang gitu. Kamu tuh sekarang kok makin jelek ya, misal gitu. Langsung tuh, duh gua makin jelek nih gitu. Ya udah sih, emang udah makin tua aja kan ya, mau gimana coba? Ya kan pasti menjadi makin jelek mah pastilah gitu ya, dalam tanda petik ya. Karena di dalam satu statement Mike Tyson tuh keren. Dia bilang gini, diterjemahin secara bebas aja ya. Hidup itu urusan untuk kehilangan, dia bilang. Karena makin tua kamu akan kehilangan rambut kamu, dia bilang. Makin tua kamu akan kehilangan gigi kamu, dia bilang. Dan makin tua kamu akan kehilangan banyak sel, kamu akan kehilangan. So, hidup pada dasarnya adalah untuk melepaskan dan untuk merasakan kehilangan. Wah, keren banget tuh Mike Tyson. Nah jadi, gimana ya? Kalau Sam Harris tuh bilang, kalau kamu hidup 100 tahun, kamu tuh gak hidup selama itu kok. Jangan-jangan hidup benerannya cuma beberapa tahun. Kenapa? Sisanya cuma mikirin orang mulu masalahnya. Sisanya cuma mikirin opini orang mulu gitu misalnya. Terus kamu kapan mikirin diri kamu sendiri untuk kamu mencintai diri kamu sendiri gitu? Jadi mau kamu punya 100 tahun hidup, bahkan kamu gak pernah hidup 100 tahun kalau kamu hanya sibuk memikirkan opini orang lain gitu misalnya. Anyway. Wah, top lah. Tuh keren tuh. Ulang ya. Salah satu hambatan untuk berkenalan dengan ketakutan dalam pikiran sendiri adalah rasa takut pada opini orang lain. Keinginan untuk mendapatkan persetujuan mereka berlanjut di dalam pikiran kita dalam fantasi yang tak pernah berhenti. Kita mengidentifikasi diri dengan opini orang lain, termasuk figur-figur berkuasa, dan mendengarnya sebagai opini kita sendiri tentang diri kita. Ya selalu pengen diterima, selalu pengen bisa fit in gitu. Kan saya selalu bilang ya teman-teman, dalam hidup tuh perlu haters loh.
Karena kalau nggak ada haters, nggak ada yang jadi pembelajaran gitu. Jadi si Venom tuh bilang, kalau semua orang mulai menyukai kamu, kamu dalam keadaan bahaya katanya. Kenapa? Lu nggak ada haters, lu bahaya lu gitu. Tuh keren tuh si Venom bilang. Artinya ya ini yang selalu pasti ada gitu. Dan jangan pernah berharap untuk bisa menyenangkan semua orang, tuh nggak mungkin. Anyway. Gitu ya, itu penting banget sih teman-teman. Sangat penting. Oke ya. Ingat ya, semua yang beropini tentang kita bukan tentang kita, tapi pikiran mereka tentang kita. Gitu. Jadi more relax, lebih relax terhadap apapun yang datang dari faktor eksternal gitu. Dalam mengamati ketakutan, perlu diingat bahwa kalian melihat bak penampungan hal-hal terlarang di dalam bayangan ini sebagai bagian dari ketidaksadaran kolektif. Istilah ketidaksadaran kolektif bermakna setiap orang memiliki pikiran-pikiran dan fantasi-fantasi ini. Setiap orang, ingat ya. Dan makanya udah deh, kita ngelihat orang biasa aja. Tak ada yang unik dari kita terkait cara kita melakukan simbolisasi pada emosi-emosi kita. Setiap orang diam-diam menyembunyikan ketakutan bahwa mereka bodoh, jelek, tak layak dicintai, dan gagal. Jadi ini teman-teman. Setiap orang diam-diam menyembunyikan ketakutan. Jadi takut bodoh, takut jelek, nggak layak dicintai, dan gagal. Itu most problem yang banyak dirasakan oleh kebanyakan manusia gitu. Padahal kalau dianggap bodoh aja tuh ya nggak apa-apa ya, bener nggak? Makanya kan saya selalu bilang ya, saya selalu akan menjawab sesuatu yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu aja sih gitu, udah beres. Kalau serba tahu mah namanya ChatGPT dong gitu. Betul nggak teman-teman? Jadi ada orang yang tampil pengen serba tahu gitu, saking pengen serba tahunya jadi ngarang gitu, kan aneh ya. Nah itu sih. Jadi mendingan ngomong nggak tahu daripada so tahu gitu intinya. Tuh poinnya ya. Jadi menjadi biasa aja tuh ternyata penting gitu. Karena selalu menjaga diri pengen serba tahu, pengen serba perfect gitu. Capek sih, lelah gitu. Karena menjadi otentik itu seapa adanya tuh justru freedom gitu. Itu yang penting. Ya. Pikiran bawah sadar tidaklah halus. Ia berpikir dalam konsep-konsep kasar. Ketika memikirkan frase bunuh gelandangan. Oh ini contohnya Hawkins ya. Pikiran bawah sadar benar-benar memaknainya demikian. Lihatlah ke dalam diri Anda saat ada orang memotong jalan Anda, dan bayangkan apa yang akan Anda lakukan pada orang itu jika Anda jujur pada diri sendiri dan tidak menyensor imajinasi yang muncul pada pikiran Anda. Bener nggak? Kalau lagi di jalan ada yang gini, kalau nggak ingat-ingat amat, udah abis aja. Gitulah intinya. Nah itulah kenapa kalau pakai pendekatan Freud, kita punya ego, ke kanannya ada id, ke kirinya ada super ego gitu. Id bawaan badania, keinginan, super ego tuh morality gitu. Kan ego tuh playmaker aja di tengah-tengah nih. Ngikutin keinginan atau ngikutin yang baik gitu. Contoh. Kalian ya nih ya kalau ke undangan nyari makanan yang enak atau sehat, coba dijawab dulu. Milih makanan yang enak atau sehat, yang mana? Udah jawabannya jelas ya, sangat mewakili sih. Jadi meskipun nggak sehat nggak apa-apa gitu ya, yang penting enak gitu ya kira-kira. Ya udah nggak apa-apa sih. Iya oke. Iya sih. Mikirin makanan yang enak terus begitu sakit komplain gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau di tengah-tengah tuh di sini, aduh ini enak tapi nggak bagus buat kesehatan gitu. Nah si ego tuh kan main di tengah-tengah tuh, antara enak sehat, enak sehat, enak sehat gitu. Gitu intinya. Oke?
Makasih, terima kasih. Lihatlah ke dalam diri Anda saat ada orang memotong jalan Anda dan bayangkan apa yang akan Anda lakukan pada orang itu jika Anda jujur pada diri sendiri dan tidak menyensor imaji yang muncul pada pikiran Anda. Jelas ya? Anda ingin menabraknya bukan melumatnya. Melumatnya, pengen neleg ya. Kalau ngelihat angkot di depan gini, pengen neleg supir angkot gitu misal gitu ya. Pengen ditelen. Mendorongnya dari tebing sampai mati. Tidakkah demikian? Begitulah cara pikiran bawah sadar bekerja. Nah tuh. Jadi bawah sadar tuh kayak gitu tuh. Direct gitu. Gitu ya. Nah, cuman kan nanti akan ada tuh. Begitu tonjok nggak? Tapi kalau itu enggak nanti panjang. Tonjok enggak. Nah itu kan perlu momen gitu teman-teman. Atau tonjok terlalu gimana kali ya. Cerewet nggak nih, marah nggak, komen aja, nggak usah jauh-jauh. Komen nggak ya, tar. Nah untuk sebagian tuh kan jarang mikir dulu gitu. Nah itulah kenapa orang yang jarang mikir pasti menilai. Jadi kalau orang yang sering menilai orang lain, udah pasti ininya baru aja. Nah ini kalau dijual lagi mahal pasti. Karena jarang dipakai gitu. Karena urusannya apa coba? Ngegosip mulu. Jadi kalau mau nyari otak fresh yang masih bagus, cari orang yang suka ngegosip. Pasti ininya nggak pernah dipakai. Udah pasti, makanya masih bagus ininya gitu ya. Gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita mulai ngerti, oh mekanismenya gitu ternyata gitu. Nah ini ya. Alasan mengapa selera humor berguna adalah karena imaji-imaji dalam pikiran Anda itu lucu setelah kita melihatnya. Ya. Tidak ada yang buruk tentang itu. Itulah cara pikiran bawah sadar bekerja. Itu tidak berarti Anda adalah orang yang busuk atau berpotensi menjadi penjahat kelas kakap. Ini hanya berarti Anda telah bersikap jujur dan menghadapi bagaimana pikiran hewan bernama manusia beroperasi dalam dimensi ini. Tak ada gunanya menjadi melodramatik, mencerca diri sendiri atau bersikap tragis tentang hal itu. Pikiran bawah sadar itu kasar dan tidak beradab. Saat intelek Anda sudah berada di bangku sekolah, pikiran bawah sadar tetap berada di dalam hutan dan berayun-ayun di pepohonan. Jadi memang bawah sadar gitu-gitu terus gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kenapa sih siapa yang paling harus kita waspadai dalam hidup setiap saat? Diri sendiri, bawah sadar kita gitu. Ya, jangan lupa. Hewan yang paling buas di semesta raya ini namanya adalah manusia. Ya, jangan lupa. Karena hanya manusia yang makan semuanya, buas banget. Singa cuman makan kijang, udah. Manusia, jamur dimakan, pohon dimakan, tumbuhan dimakan. Semua dimakan sama manusia gitu. Ya. Jangan seperti nafsu hewan gitu. Binatang tuh kalau melakukan hubungan ada waktunya. Nggak kayak manusia, kapan aja ya. Gitu. Jadi suka aneh ya. Kasihan hewannya suka disalahin gitu. By the way. Mencermati bayangan di dalam diri kita bukanlah momen untuk bersikap manis atau mudah tersinggung. Juga bukan momen untuk menerimanya secara apa adanya, karena simbol-simbol dari alam bawah sadar hanyalah itu. Itu hanyalah simbol yang hakikatnya primitif. Jika ditangani dengan sadar, ia bisa memberdayakan kita alih-alih menghambat kita. Jadi teman-teman, subconscious mind kita, bawah sadar kita, hati-hati, itu sifatnya primitif. Karena itu bagian dari habits dan ya penting untuk kita selalu waspadai. Gitu ya, makanya itulah yang disebut eling lan waspodo. Jadi kalau sekarang ada kata-kata eling terhadap apa? Eling terhadap diri sendiri di bagian bawah sadarnya, gitu. Ya, jadi selalu eling itu bukan kemana-mana, bukan. Hati-hati terhadap pergerakan bawah sadar gitu. Ya. Butuh banyak energi untuk membuat bayangan itu tetap terkubur dan untuk menekan ketakutan kita. Akibatnya adalah penipisan energi.
Pada tingkat emosional ini diekspresikan sebagai penghambat bagi kapasitas untuk mencintai. Dalam dunia kesadaran, yang serupa akan saling menarik. Ingat ya, yang serupa akan saling tarik-menarik. Sehingga rasa takut menarik rasa takut. Seperti halnya cinta menarik cinta. Ya. Jadi kalau kalian itu didatengin orang nyebelin terus, ya udahlah, tahu sendiri kan. Jadi yang paling menarik adalah begitu ada orang nyebelin, wih, gua banget, beres. Ada gimana? Gua banget, beres gitu. Ya, karena yang didatengin dari luar tuh pasti mengingatkan kita yang di dalam gitu. Karena kalau nggak ada cermin, kita paling susah untuk ngaca ya. Nah, cerminan kita tuh siapa yang datang ke kita dalam setiap hari gitu. Gitu, itu intinya. Ya, makanya semuanya mirror effect. Semakin banyak rasa takut yang dipertahankan, semakin banyak situasi menakutkan yang kita tarik ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kenapa yang datang ke hidup saya tuh suram banget, ya iya banyak yang masih dipertahankan sih gitu. Ya. Setiap rasa takut membutuhkan energi tambahan untuk menciptakan perangkat pelindung, hingga pada akhirnya semua energi kita terkuras habis untuk mempertahankan diri. Kesediaan untuk melihat rasa takut dan menghadapinya sampai kita terbebas darinya membuahkan efek langsung. Masing-masing dari kita memiliki sumber ketakutan yang tertekan dan tertahan. Ada tertekan, ada tertahan. Kan ingat ya, ada 4 poin teman-teman. Neken, nahan, mengalihkan, atau mengekspresikan, atau letting go. Nah, letting go kan yang keempat, yang terbaik gitu. Jadi misalnya ya ada rasa takut, jangan takut. Atau dipura-pura nggak ada gitu, nggak usah gitu. Diakui aja dulu, aku lagi takut, selesai. Karena semakin nggak diakui, semakin ditekan atau dienyahkan, semakin ditekan atau ditahan, itu nanti akan menguat gitu teman-teman. Oh, itu nanti kayak bom waktu sih, meledak di saat yang tepat nanti gitu. Jadi hati-hati sama orang-orang yang menekan perasaan. Tuh orang baik tuh ya, jago banget menekan perasaan tuh orang baik. Makanya orang baik hati-hati, bom waktunya siap-siap meledak gitu. Makanya jangan heran ya teman-teman kalau ada orang korban apapun gitu ya, tetangganya suka ditanya, dia tuh orang baik, gak menyangka dia bisa melakukan ini gitu. Kenapa? Karena dia nekannya udah lama gitu. Sebaik apapun kalau ditekan terus meledak, dan ledakannya out of nowhere gitu. Ya teman-teman ya, itu penting. Oke? Masing-masing dari kita memiliki sumber ketakutan yang tertekan dan tertahan. Rasa takut tumpah ke semua area kehidupan kita, mewarnai semua pengalaman kita, mengurangi kesukacitaan kita dalam hidup, dan mencerminkan dirinya sendiri pada jaringan otot wajah kita, sehingga memengaruhi penampilan fisik kita. Jadi kalau kalian yang pengen cepet tua, sok banyak khawatir, banyak marah, julid, dengki, dendam. Dah, cepet tua udah pasti, cepet dikubur udah pasti. Dah gitu. Kira-kira kalian yang punya planning cepet mati, pengen cepet mati, sok dengki, iri, julid, setiap hari kalau bisa 24 jam. Udah. Tapi jangan lupa ya teman-teman, marah itu energinya gede banget. Gede banget. Gitu. Jadi kalau mau marah, pastiin penting banget gitu. Karena itu big amount of energy. Energinya gede banget. Sehingga memengaruhi penampilan fisik kita. Kekuatan fisik kita dan kondisi kesehatan di semua organ tubuh kita. Jadi ini penting banget loh. Physical, aging. Jadi mau skincare tapi soul care-nya nggak ada. Wah, ininya dipermak abis-abisan tapi di dalamnya julid mulu. Nggak bisa sih. Inner beauty itu penting. Meskipun ya outer beauty maksudnya si skinnya oke, ya iya juga sih gitu. Tapi psikosomatis itu terjadi ketika nggak balance gitu. Tidak homeostasis gitu. Gitu ya. Rasa takut yang kronis secara bertahap menekan sistem imun tubuh. Oh iya teman-teman, kemarin Gabor Mate bilang gini. Gini, ini keren kalimatnya.
Setiap emosi kita langsung berkaitan sama imun tubuh kita. Itulah kenapa every emotion sangat erat. Ini sama banget sama Hawkins bilang, rasa takut yang kronis secara bertahap menekan sistem imun tubuh. Jadi orang banyak ketakutan udah pasti banyak penyakit gara-gara takut gitu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati. Melalui uji kinesiologi, kami bisa langsung menunjukkan bahwa pikiran yang takut menyebabkan penurunan kekuatan otot dan mengacaukan aliran energi meridian energi tubuh ke organ-organ vital. Meskipun kita tahu bahwa rasa takut merusak hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan, kita masih tetap saja takut. Kenapa demikian? Nah, ini meskipun udah tahu ya informasi-informasi gini, tetap aja susah maafin misalnya. Tetap aja nggak mau letting go, ya. Kamu tahu nggak harus maafin? Aku udah tahu lama, tapi aku tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau gitu, ya. Aneh ya. Udah tahu sih sebenarnya gitu. Tapi kenapa coba? Nah, nih ya. Kita memiliki fantasi bawah sadar bahwa ketakutan membuat kita tetap hidup. Ini karena ketakutan terkait dengan seluruh rangkaian mekanisme bertahan hidup. Kita memiliki gagasan bahwa jika kita melepaskan rasa takut yang merupakan mekanisme pertahanan, defense mechanism utama, kita akan menjadi rapuh dalam beberapa cara. Sama halnya bahwa meminta maaf adalah kalah. Meminta maaf adalah lemah gitu. Itu sama tuh, kayak gitu tuh. Ya. Nah, pada kenyataannya realitas berbicara lain. Ketakutan membutakan kita terhadap bahaya nyata kehidupan. Faktanya, ketakutan itu sendiri adalah bahaya terbesar yang dihadapi tubuh manusia. Ketakutan dan perasaan bersalahlah yang menyebabkan penyakit dan kegagalan dalam setiap bidang kehidupan. Tuh ya teman-teman, itu penting banget teman-teman. Jadi kayak kalau saya ilangin takut, hidup ngapain lagi ya? Ya nggak gitu dong gitu. Justru ketika melampaui ketakutan itulah kita freedom naik tuh, level frekuensinya gitu. Ya, itu penting tuh. Kita bisa melakukan tindakan perlindungan yang didasarkan pada cinta, alih-alih rasa takut. Tidak bisakah kita merawat tubuh kita karena kita mengapresiasi dan menghargainya, bukan karena takut penyakit dan sekarat? Ayo. Olahraga takut sakit gitu. Beda sama olahraga kenapa? Karena saya mau mengapresiasi kendaraan fisik saya gitu. Ibadah sholat kenapa? Takut dosa. Beda karena perlu dan itu adalah bentuk apresiasi misalnya. Dan ketika dilakukan karena takut A, takut B, takut C, takut D, takut tanpa sadar, jangan-jangan semua motivasi apa yang kita lakukan karena ketakutan loh. Disadari atau tidak? Ya, teman-teman, itu penting banget. Tidak bisakah kita melayani orang lain dalam hidup kita karena cinta, bukan karena takut kehilangan mereka? Tidak bisakah kita bersikap sopan kepada orang asing karena kita peduli terhadap sesama manusia, daripada karena kita takut kehilangan nama baik? Tidak bisakah kita melakukan pekerjaan dengan baik karena kita peduli dengan kualitas kinerja kita terhadap sesama pekerja? Tidak bisakah kita melakukan pekerjaan dengan baik karena kita peduli dengan penerima layanan kita, alih-alih hanya karena kita takut kehilangan pekerjaan atau mengejar ambisi kita sendiri? Tidak bisakah kita mencapai lebih banyak melalui kerjasama, bukan melalui persaingan yang sengit?
Tidak bisakah kita mengemudi dengan hati-hati karena kita menghargai diri sendiri dan memperhatikan keselamatan kita dan orang yang mencintai kita, alih-alih karena kita takut pada kecelakaan? Pakai helm kenapa? Takut ditilang, coba. Bukan takut karena ininya nanti ada sesuatu. Ya karena ininya nggak mahal, jadi mau ketabrak juga nggak apa-apa kali ya. Kali gitu kira-kira. Pada level spiritual, bukankah lebih efektif jika kita peduli pada orang lain karena sikap welas daripada mencoba untuk mencintai mereka karena takut pada hukuman Tuhan jika tidak melakukannya? Wah, ini Hawkins keren sih kalimat terakhirnya. Kita ulang ya, ini bagus nih. Pada level spiritual, bukankah lebih efektif jika kita peduli pada orang lain karena sikap welas asih untuk mencintai mereka daripada takut terhadap hukuman Tuhan gitu intinya. Wah, itu top sih. Nah, jadi teman-teman penting nih untuk mulai disadari seberapa banyak rasa takut mendrive atau menjadi motivasi lah ya bahasanya terhadap hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian gitu. Dan itu perlu disadari gitu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, itu penting banget. Jadi ketakutan ada di 100. Jadi mudah-mudahan kita mulai menyadari ketakutan-ketakutan kita, karena di situ ada shadow. Ingat, setiap orang pasti punya shadow. Jadi don't look up, don't look down gitu. Karena apa yang keluar dari komentar mereka, kata-kata mereka selalu datang dari dalam. Ya, selalu datang dari dalam. Maka begitu kata-katanya busuk misalnya, kata-katanya buruk gitu misalnya, pasti there is something wrong di dalamnya. Gitu. Jadi kalau ada komentar busuk dari luar, mulai disadari bahwa ini yang ngomong perlu kasih sayang gitu. Jadi nggak usah makin kita benci, karena dia pasti perlu kasih sayang. Karena kata-kata yang keluarnya busuk, dia lagi kekurangan, lagi minim welas asih gitu. Itu intinya. Ya teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke guild. Kita akan masuk ke level berikutnya namanya guild. Tapi karena ini waktunya udah mepet gitu ya, karena kalau sepotong nggak asik, jadi guild mungkin akan saya simpen di 31. Nah jadi teman-teman, di episode 30 ini poinnya adalah untuk menyadari bahwa setiap orang pasti punya shadow. Ya teman-teman, pasti. Dah deh. Jadi jangan pernah menyangka orang ini gimana banget gitu, orang ini top banget gitu ya, dalam tanda petik. Karena setiap orang mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dan pasti punya shadow. Udah pasti. Nah artinya apa sih teman-teman? Semakin kita mulai mengerti mekanisme diri, semakin ngerti terhadap diri kita dengan layer dan layer dan layer yang banyak belum kita pahami. Sekali lagi mungkin kita akan banyak menginvestasikan waktu untuk ke dalam diri kita, daripada sibuk keluar dengan opini orang lain, dengan urusan orang lain, masalah orang lain. Ingat, kemana atensimu pergi, energi mengalir ke situ. Dan gak ada yang bisa mengatur atensi kecuali diri sendiri. Jadi kalau kita tidak pernah punya kuasa terhadap atensi diri sendiri, siapa yang akan bisa menguasai diri kita? Pasti orang lain. Nah jadi teman-teman, yuk ambillah kendali bukan di orang lain,
tapi aku yang mengendalikan apapun yang aku lakukan gitu. Itu intinya teman-teman. Sip ya. Jadi selalu waspada sama diri sendiri. Karena si bawah sadar suka meletup. Teman-teman pernah nggak lagi gimana santai, relax, tiba-tiba ada nggak enak, ada gimana, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Itu letupan-letupan dari subconscious tuh hati-hati. Ya, jadi yang paling harus selalu diwaspadai adalah diri sendiri. Karena ini tuh senjata yang kalau tidak digunakan oleh pengguna yang tepat itu bahaya gitu. Ya, ingat juga rumusnya, my life is my making. Hidupku adalah apa yang aku bikin sendiri. Nggak ada lagi. So, seperti biasa, tidak akan ada orang yang akan mencintai kita kecuali diri kita sendiri, di mana diri yang akan mencintai diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berharap cinta dari luar, kasih sayang dari luar, care, perhatian dari luar, karena semuanya pasti akan berujung kecewa. Mau itu dari pasangan, anak, tetangga dekat, sahabat, udahlah, nggak ada. Karena yang akan paling mencintai diri kita, ya pasti diri sendiri gitu. Karena diri ini juga yang akan terus menemani sampai kapanpun itu gitu. Jadi pastikan akur sama diri sendiri gitu. Ya, kalau berantem mulu sama diri sendiri, mau gimana? Kalau sama diri sendirinya aja nggak akur, nggak damai, gimana kita mau damai sama orang lain kalau sama diri sendiri berantem mulu gitu? Ya, jadi persedikit kurangi berantem sama diri sendiri gitu. Oke guys, ada message malam hari ini sebelum kita tutup. Dapat apa malam hari ini teman-teman? Boleh typing.